Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di ruang ini, merenungi setiap peristiwa besar yang terjadi di dunia, agar tidak sekadar lewat. Kali ini kita akan membahas sebuah fenomena yang mengguncang hati, badai pasir mengerikan yang melanda Dubai. Namun yang lebih menyedihkan, di balik peringatan besar dari Allah ini, masyarakatnya justru semakin jauh dari ketaatan. Sebelum kita mulai lebih dalam, jangan lupa untuk menekan tombol like, tinggalkan komentar terbaikmu, bagikan video ini kepada orang lain, agar menjadi pengingat bersama, dan tentu saja subscribe channel ini, agar kita tetap bisa berbagi kisah penuh makna. Semoga langkah kecil ini bernilai pahala di sisi Allah. Hari ini kita akan menyaksikan bagaimana badai pasir yang mestinya menjadi tanda peringatan justru diabaikan, bahkan dibalas dengan kemaksiatan yang lebih besar. Tarian perut, musik, dan pesta pora masih berlanjut, bahkan di saat debu badai belum benar-benar hilang. Bukankah ini sebuah cermin dari kesombongan manusia yang tak lagi mengenal rasa takut kepada Rob semesta alam? Maka, mari kita kupas satu demi satu, bagaimana peristiwa ini bukan sekadar bencana alam, tapi juga sebuah isyarat tentang betapa manusia bisa buta mata hati. Ketika dunia sudah menutup pandangan mereka dari kebenaran, Dubai, kota megah yang terkenal dengan kemewahan dan pencakar langitnya, tiba-tiba diliputi badai pasir yang sangat mengerikan. Jalanan mendadak sepi, langit yang biasanya biru berubah pekat menjadi coklat keemasan. Gedung-gedung tinggi yang menjadi kebanggaan seakan tenggelam dalam selimut debu tebal. Inilah sebuah pemandangan yang seharusnya membuat manusia tunduk dan mengakui betapa lemahnya mereka di hadapan Allah. Namun, sayang, suasana yang seharusnya menghadirkan tangisan doa justru dipenuhi dengan ketidakpedulian. Banyak orang masih asyik mengabadikan badai itu dengan ponsel mereka, menganggapnya sekadar fenomena alam yang unik untuk dipamerkan di media sosial. Mereka lupa bahwa setiap peristiwa besar membawa pesan dari Sang Pencipta. Badai pasir ini bukanlah kali pertama terjadi di Jazirah Arab, namun kali ini dampaknya jauh lebih luas dan menakutkan. Debu menyelimuti kota, menutup pandangan, menyesakkan pernapasan, bahkan mengganggu penerbangan internasional. Semua teknologi modern seakan lumpuh di hadapan kuasa Allah. Apakah manusia masih belum mau sadar? Apakah manusia masih menganggap dirinya berkuasa? Padahal Allah hanya perlu mengirimkan debu untuk menunjukkan siapa yang maha berkuasa. Yang lebih menyedihkan, sahabat sekalian, badai pasir itu ternyata tidak membuat masyarakat Dubai berhenti sejenak untuk merenung. Justru setelah beberapa menit badai mereda, sebuah acara besar-besaran tetap digelar. Mereka menggelar pertunjukan musik, tarian perut, dan pesta glamor yang tidak sejalan dengan ajaran Islam. Inilah sebuah ironi besar. Ketika Allah menunjukkan tanda kebesarannya, manusia justru membalas dengan kesombongan. Bukannya beristighfar dan kembali kepada Allah, mereka malah berbangga dengan dunia yang fana, seolah-olah badai pasir itu tidak pernah terjadi. Atau, kalaupun terjadi, dianggap sekadar fenomena alam tanpa makna spiritual. Betapa mirisnya, sahabatku. Bahkan, di tengga-tengga badai, panggung hiburan tetap berdiri, lampu sorot tetap menyala, musik tetap bergemuruh, dan para penari tetap menggoyangkan tubuh mereka tanpa rasa takut kepada Allah. Bukankah ini sangat menyerupai bangsa-bangsa terdahulu yang tetap keras kepala meski sudah ditimpa azab dan peringatan? Fenomena ini mengingatkan kita kepada zaman jahiliyah sebelum Islam datang. Pada masa itu, masyarakat Arab juga tenggelam dalam hiburan, kesyirikan, dan perbuatan-perbuatan yang menjauhkan mereka dari kebenaran. Wanita dipertontonkan, kehormatan diabaikan, dan syahwat menjadi pusat kehidupan. Kini, ribuan tahun setelah turunnya Al-Quran, kita menyaksikan kebodohan yang sama, hanya dalam bentuk yang lebih modern. Gedung-gedung tinggi menggantikan tenda-tenda, lampu sorot menggantikan api unggun, dan tarian perut tetap menjadi simbol syahwat yang diagungkan. Bukankah ini menunjukkan bahwa hati manusia tidak berubah? Kecuali jika Allah memberikan hidayah, kemewahan, dan modernisasi tidak membuat manusia semakin dekat kepada Allah, justru semakin jauh. Mereka merasa tidak butuh Tuhan karena merasa dunia sudah memberikan segalanya.
Inilah yang disebut jahiliyah modern. Jahiliyah yang ditutupi gemerlap dunia, tapi tetap penuh kegelapan di dalamnya. Bayangkan, sahabat sekalian, di saat debu badai masih menyelimuti kota, panggung besar justru menampilkan tarian perut. Para penari dengan pakaian minim menggoyangkan tubuh mereka disaksikan oleh ribuan orang. Di negeri yang seharusnya menjunjung tinggi nilai Islam, apakah mereka tidak merasa malu kepada Allah? Apakah mereka tidak merasa takut ketika bumi diguncang dengan badai pasir yang mengerikan? Atau apakah hati mereka sudah begitu keras sehingga setiap peringatan dianggap angin lalu? Tarian perut itu seolah menjadi simbol perlawanan manusia. Di tengah peringatan yang nyata, mereka justru menampilkan kesombongan yang terang-terangan. Tidak heran jika azab Allah bisa datang kapan saja, lebih dahsyat daripada sekadar badai pasir. Seakan-akan mereka sedang berkata, "Kami tidak peduli, kami akan terus bersenang-senang." Inilah puncak dari kesombongan manusia, sahabat sekalian. Di balik kemewahan Dubai yang sering dibanggakan dunia, ada kenyataan pahit yang jarang terlihat. Kilauan lampu-lampu kota, bangunan pencakar langit, pusat perbelanjaan megah, semuanya hanyalah fata morgana yang menutupi hati manusia dari mengingat Allah. Mereka membangun dunia seakan kekal. Padahal semua itu bisa lenyap hanya dengan satu tiupan badai dari Sang Pencipta. Kita harus sadar bahwa harta dan kemewahan bukanlah tanda kemuliaan di sisi Allah. Berapa banyak orang yang hidup bergelimang harta, namun hidupnya hampa dan jauh dari iman. Sebaliknya, berapa banyak orang yang hidup sederhana, namun hatinya penuh dengan dizikir dan rasa syukur. Inilah yang membedakan orang yang ditipu dunia dengan orang yang diberi cahaya iman. Ketika badai datang, gedung-gedung itu tetap berdiri, megah, tapi jiwa manusia di dalamnya rapuh. Mereka kehilangan pegangan, tidak tahu harus mencari perlindungan kepada siapa. Padahal jawabannya jelas, hanya Allah yang mampu melindungi. Bukankah ini tanda betapa dunia bisa menjadi jebakan jika kita terlalu terpikat olehnya? Allah telah berulang kali menceritakan dalam Al-Qur'an bagaimana umat-umat terdahulu dibinasakan karena kesombongan mereka. Kaum Ad ditimpa angin kencang yang memusnahkan mereka. Kaum Samud dibinasakan dengan gempa dahsyat. Kaum Nabi Lut dihancurkan karena menyimpang dari fitrah. Semua peristiwa itu menjadi pelajaran agar manusia tidak mengulang kesalahan yang sama. Namun sayangnya, apa yang terjadi di Dubai seolah menjadi pengulangan sejarah itu. Mereka tetap berpesta, tetap berbuat maksiat, meski sudah diberikan peringatan. Bukankah ini sama seperti kaum terdahulu yang tetap keras kepala? Bahkan ketika azab sudah di depan mata, Allah berfirman bahwa tanda-tanda kekuasaan Dia ada di sekeliling kita. Tetapi hanya orang-orang beriman yang mampu membacanya. Sementara orang-orang kafir akan menganggapnya angin lalu. Maka, siapakah kita di hadapan Allah? Apakah kita termasuk golongan yang mengambil pelajaran? Atau justru golongan yang mengabaikan peringatannya? Sahabatku, badai pasir di Dubai hanyalah contoh betapa hati manusia bisa sekeras batu, bahkan lebih keras lagi. Ketika bencana datang, seharusnya manusia menangis, berdoa, dan kembali kepada Allah. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Mereka tetap bersenang-senang, bahkan semakin larut dalam maksiat. Hati yang keras tidak bisa menerima cahaya kebenaran. Semua nasihat hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Bahkan bencana sebesar apapun tidak mampu menggoyahkan mereka. Inilah bahaya terbesar. Bukan sekadar badai pasir, tetapi badai dalam hati. Orang-orang seperti ini bisa jadi merasa aman dari azab Allah. Padahal, tidak ada yang bisa memberi jaminan aman selain Allah sendiri. Ketika hati sudah membatu, maka apapun peringatan yang datang akan terasa biasa saja. Bukankah ini yang kita saksikan di Dubai, sebuah bangsa yang hatinya keras, meski peringatan sudah nyata di depan mata. Pertunjukan tarian perut yang terus digelar di Dubai bukan sekadar hiburan, tetapi juga sebuah bentuk tantangan kepada Allah. Tubuh wanita dipertontonkan, musik menggema, orang-orang menari, bersorak, dan bertepuk tangan. Semua itu dilakukan sikenekan, tidak ada hisab di akhirat nanti. Padahal telah berfirman bahwa setiap anggota tubuh kita akan dimintai pertanggungjawaban. Kaki yang melangkah ke tempat maksiat, tangan yang bertepuk di jalan yang batil, mata yang menatap dengan syahwat, semuanya akan bersuara pada hari kiamat.
Betapa ngeri jika kita membayangkan semua tawa dan sorakan itu akan berubah menjadi tangisan di hadapan Allah. Semua tepuk tangan akan berubah menjadi penyesalan yang tak ada gunanya lagi. Apakah mereka tidak takut? Atau apakah mereka sengaja menutup mata hati mereka? Fenomena di Dubai ini bukan peristiwa biasa. Ia menjadi simbol bagaimana manusia semakin berani menantang Allah secara terang-terangan. Mereka tidak lagi malu berbuat maksiat di depan umum. Bahkan mereka menjadikannya sebagai ajang kebanggaan, dipublikasikan dan dirayakan. Dunia modern memang penuh dengan kesombongan. Orang berlomba-lomba menunjukkan kekuatan teknologi, kekayaan, dan kemewahan. Namun pada saat yang sama, manusia lupa bahwa semua itu bisa musnah dalam sekejap. Sahabatku, ini adalah tanda-tanda zaman akhir. Ketika maksiat dilakukan tanpa rasa malu, ketika bencana dianggap hiburan, ketika dunia lebih dicintai daripada akhirat, maka saat itu azab Allah bisa turun kapan saja. Dan jika manusia masih tetap membangkang, apakah kita tidak takut menjadi bagian dari umat yang dibinasakan? Mari kita bertanya pada diri kita sendiri, bagaimana jika peristiwa seperti ini terjadi di negeri kita? Apakah kita akan tetap berpesta? Ataukah kita akan menangis memohon ampun kepada Allah? Jangan sampai kita hanya pandai menyalahkan bangsa lain, sementara kita sendiri masih jauh dari ketaatan. Jangan sampai kita sibuk menyoroti tarian perut di Dubai, sementara di sekitar kita pun banyak kemaksiatan yang dianggap biasa. Peringatan ini sejatinya bukan hanya untuk mereka, tapi juga untuk kita semua. Allah ingin mengingatkan seluruh umat Islam bahwa dunia ini sementara, tidak ada yang abadi, kecuali amal yang kita bawa ke akhirat. Maka, apakah kita sudah siap menghadapi hari itu? Salah satu yang paling menyedihkan adalah hilangnya doa dari kehidupan banyak orang. Ketika badai datang, tidak ada lagi yang beristighfar, tidak ada lagi yang menengadahkan tangan. Semua sibuk dengan dunia, semua sibuk dengan acara. Padahal, doa adalah senjata utama orang beriman. Dengan doa, hati bisa menjadi tenang. Dengan doa, Allah bisa mengangkat bencana. Namun, ketika doa ditinggalkan, manusia benar-benar tidak punya perlindungan lagi. Bayangkan, sahabat sekalian, bagaimana kosongnya kehidupan tanpa doa. Betapa lemahnya manusia jika mereka hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Inilah yang terjadi di Dubai. Doa ditinggalkan dan dunia diangkat sebagai Tuhan baru. Jika badai pasir yang mengerikan saja tidak membuat manusia kembali kepada Allah, maka tidak ada yang bisa menjamin bahwa azab yang lebih besar tidak akan datang. Bisa jadi gempa, banjir, wabah penyakit, atau bencana lain yang lebih menghancurkan. Allah sudah berjanji dalam Al-Quran, jika manusia tetap ingkar, maka azab yang lebih berat akan menimpa mereka. Dan ketika itu datang, tidak ada teknologi, tidak ada harta, tidak ada kekuasaan yang bisa menyelamatkan. Sahabat, kita harus takut kepada ancaman Allah, karena azabnya bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Jika dunia sudah terasa berat, bagaimana mungkin kita sanggup menanggung azab neraka yang jauh lebih pedih? Maka marilah kita mengambil pelajaran sebelum terlambat. Namun sahabat sekalian, Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Selama nyawa masih dikandung badan, pintu taubat masih terbuka. Tidak ada dosa yang terlalu besar jika kita mau kembali kepadanya. Fenomena badai di Dubai seharusnya menjadi alarm keras bagi kita semua untuk segera kembali kepada Allah. Jangan tunggu sampai bencana yang lebih besar datang. Jangan tunggu sampai ajal menjemput, karena saat itu penyesalan tidak akan ada gunanya lagi. Kembalilah dengan istighfar, dengan sholat yang khusyuk, dengan memperbaiki amal, dan meninggalkan maksiat. Hidup ini singkat, dan hanya orang-orang yang kembali kepada Allah yang akan selamat. Maka, mari kita jadikan badai pasir ini sebagai pelajaran berharga. Jangan biarkan hati kita keras seperti batu. Jadilah hamba yang lembut hati, yang selalu tunduk pada Rabbul Alamin. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, badai pasir di Dubai bukan sekadar bencana alam. Ia adalah peringatan, sebuah tanda dari Allah agar manusia tidak semakin jauh darinya. Namun sayangnya, banyak yang justru semakin larut dalam kemaksiatan, bahkan menantang Allah secara terang-terangan dengan pesta dan tarian perut. Semoga kita tidak termasuk golongan yang lalai. Semoga Allah lembutkan hati kita, jadikan kita hamba-hamba yang selalu ingat, selalu bersyukur,
dan selalu siap kembali kepadanya. Jangan biarkan dunia menipu kita. Jangan biarkan maksiat menjerat kita. Mari kita jadikan peristiwa ini sebagai cermin agar kita semakin dekat kepada Allah. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini agar pesan kebaikan bisa tersebar lebih luas. Insya Allah, setiap klik yang kalian lakukan akan menjadi amal jariah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.